Selamat siang Pak Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan berpikir komputasional. Nah, eh, arti dari cara berpikir komputasional itu sendiri adalah sebuah cara untuk menghindari kerancuan konseptual. Dalam berpikir komputasional, sebuah konsep diperkuat atau di-reinforce. Solidifikasi konsep dilakukan dengan cara memilah, memilih, merancang, mengelola, dan mengevaluasi. Adapun pembagian tahapan berpikir komputasional, yang pertama itu ada dekomposisi, kedua ada pengenalan pola, ketiga ada abstraksi, keempat ada algoritma, kelima ada evaluasi. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Hal ini sangat berguna diterapkan di pabrik-pabrik. Contohnya adalah saat itu zaman dulu Henry Ford menerapkan hal ini pada awal-awal masa perkembangan pabriknya, itu pabrik mobil Ford. Dari yang tadinya satu tim secara bersamaan membuat satu mobil, sehingga sekarang perakitan velg saja menjadi dilakukan oleh beberapa tim dengan beberapa tahapan yang berbeda. Yang kedua ada pengenalan pola. Ini adalah upaya mengidentifikasi pembeda spesifik yang selalu berulang dari sebuah konsep. Hal ini seperti diterapkan pada kamera pengenalan wajah manusia yang digunakan dalam otomatisasi untuk mengetahui siapa saja yang bekerja dalam divisi-divisi tertentu di suatu perusahaan. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk melihat ide pokok atau model dari suatu masalah dan membuat solusi yang cocok untuk menyelesaikannya. Ketika kita ingin memberitahu kolega lokasi dari proyek, kita tidak perlu memberi informasi tentang material dari bangunannya. Yang kolega kita butuhkan adalah alamat proyek dan jalan tercepat menuju ke sana. Itu adalah contohnya. Yang keempat, ada algoritma. Algoritma ini adalah sebuah rencana mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan persoalan atau untuk mengubah situasi, atau untuk memberikan solusi, ataupun untuk mencapai sasaran tertentu. Algoritma dibutuhkan di pabrik untuk memindai cara kerja di pabrik, sehingga alur dan proses kerja menjadi lebih optimal dari sebelumnya. Contohnya saja dari waktu produksi yang lama, sekarang bisa menjadi lebih sebentar. Atau intinya adalah untuk mempersingkat waktu. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah tahap pemeriksaan hasil algoritma yang dibuat dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Evaluasi ini dibutuhkan untuk memberi penilaian kepada karyawan contohnya. Jika tidak ada evaluasi, maka akan sulit mengetahui kesalahan yang terjadi untuk diperbaiki, ataupun sulit mendeteksi keuntungan yang didapat sehingga ada celah untuk terjadi kecurangan sepihak. Hal ini umumnya dilakukan dengan cara meeting, bisa untuk membahas dari sisi karyawan ataupun dari sisi perusahaan itu tersebut. Sekian, terima kasih Pak Willy karena telah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih.